Elshinta News and Talk. Sejumlah wilayah di Kota Semarang, Jawa Tengah mulai mengajukan permintaan bantuan air bersih setelah sekian lama tidak diguyur hujan akibat imbas musim kemarau yang melanda. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Semarang, Endro Pudyo Martanto, mengatakan bahwa petugas di lapangan sudah melakukan penanganan kedaruratan secara intensif. Daerah mana saja yang membutuhkan pasokan air bersih dan bagaimana kesiapan BPBD Semarang menghadapi musim kemarau? Kita akan berbincang selengkapnya bersama Kepala BPBD Kota Semarang, Endro Martanto. Elshinta News and Talk. Selamat siang Pak Endro. Selamat siang Pak Endro, mendengar suara saya? Ya, selamat siang. Pak Endro, mungkin bisa dijelaskan daerah mana saja Pak yang membutuhkan pasokan air bersih? Pak Endro? Ya, jadi untuk Kota Semarang ini ada 4 wilayah kecamatan ya yang menjadi perhatian atau atensi dari kami di BPBD Kota Semarang. Yang pertama ini ada di wilayah Kecamatan Tembalang, itu khususnya ada di Kelurahan Rawosari ya. Kelurahan Rawosari, ya. Kemudian Mangunharjo juga, itu ada di Kecamatan Tembalang. Kemudian untuk Kecamatan Banyumanik yang kedua, itu ada di sebagian wilayah Kelurahan Jabungan. Ya. Kemudian Kecamatan Gunung Pati, itu fokus utama di Kelurahan Cepoko, dan Kecamatan keempat yang menjadi perhatian juga karena ini menjadi wilayah zona kuning untuk waspada kekeringan. Ini ada di wilayah Ngalian, ini utamanya ada di Kelurahan Wonosari. Itu Mas, 4 wilayah kecamatan. Ini kan BPBD Kota Semarang telah menetapkan tadi ya, ada Worowosari, kemudian Jabungan, Wonosari, kemudian Cepoko, Gunung Pati ya. Ini sebagai zona merah kekeringan gitu ya Pak Endro ya? Ya, kalau saat ini... Indikator apa itu Pak yang digunain Pak untuk menetapkan keempat wilayah tersebut sebagai kategori yang paling rawan gitu ya? Ya, jadi zonanya ini masih zona kuning ya, belum zona merah. Ya, masih zona kuning. Masih zona kuning ya? Ya, itu salah satunya yang menjadi indikator kita menetapkan. Itu yang pertama memang ketersediaan dari sumber air yang ada di wilayah tersebut ini masih kurang. Ya, ini kurang ini disebabkan beberapa hal. Yang pertama ya, jangkauan distribusi dari PDAM memang belum masuk. Ya. Kemudian yang kedua, itu memang sumber mata airnya yang relatif minim atau terbatas. Karena wilayah secara geografis, memang ini adalah wilayah perbukitan dan cukup tandus ya. Seperti Rawosari itu juga sulit untuk dilakukan pengeboran dengan sumur dalam seperti itu. Ini selain 4 yang dinyatakan zona kuning ya, ada sejumlah kawasan yang mungkin bisa atau mengalami penurunan air, pasokan air Pak Endro? Ya, jadi memang tidak menutup kemungkinan ya, ini karena saat ini Kota Semarang ini ya, ini kami sesuai dengan prediksi BMKG, ini kan memasuki fenomena HTH ya, istilahnya hari tanpa hujan yang sudah cukup lama. Dan cuaca juga relatif sangat panas ya, apalagi hujan ini juga belum ada tanda-tanda turun kembali. Ini akhirnya kita juga menjangkau untuk wilayah yang lain yang harus kita waspadai, seperti contoh Genuk ya, kemudian di sebagian kecil wilayah Semarang Utara. Yang pada intinya pasokan distribusi dari PDAM yang kira-kira ini belum bisa menjangkau sampai daerah-daerah yang tadi saya sebutkan, ini yang menjadi atensi kita untuk mempersiapkan apabila sewaktu-waktu ada permintaan dropping air bersih. Baik, Pak Endro, ini mungkin terkait dengan distribusi bantuan air bersih, ini BPBD Kota Semarang sudah menyiapkan berapa tangki mungkin Pak untuk penyaluran air bersih ya ke daerah-daerah yang mungkin zona kuning? Ya, ya. Jadi sampai dengan saat ini untuk stok yang kami miliki, kami ini kan ada 900.000 liter air bersih ya, yang ketersediaannya sampai dengan posisi bulan Juli 2026. Ini baru terserap sesuai dengan permintaan, itu kurang lebih 80.000 liter air bersih. Itu artinya belum ada 10% dari stok yang kita miliki. Ya mudah-mudahan ya ini nanti bisa cukup
waktunya sampai dengan akhir bulan lah atau sampai dengan musim penghujan kembali tiba. Nah, untuk tangki yang sudah kita distribusikan ini kurang lebih baru sekitar 9 tangki ya. 9 tangki. Jadi nanti dari kurang lebih hampir 100 tangki ini sudah baru terserap 8 tangki. Begitu, Mas. Mungkin bagaimana sih Pak mekanisme ya penentuan prioritas distribusi bantuan agar benar-benar juga tepat sasaran gitu Pak ketika permintaan ini juga mulai meningkat terkait air bersih sendiri? Ya, kami memang berusaha untuk mempersingkat birokrasi ya, dalam arti kalau memang ya masyarakat ini membutuhkan, cukup disampaikan melalui call center bisa 112, bisa melalui kelurahan setempat, itu nanti yang akan meneruskan kepada BPBD. Jadi baik pun lewat aduan-aduan kanal yang tersedia, ini akan kami layani. Jadi tidak perlu pakai surat, tidak ini. Setelah kami melakukan verifikasi betul ya dengan wilayah tempat, kelurahan tempat, langsung kami bisa distribusikan bersih ya dengan tangki yang sudah kita siapkan. Berarti untuk kalau yang mau di kelurahan berarti tanpa surat ya Pak Endro ya? Silakan ya, karena ini sesuatu kebutuhan yang mendasar sekali dan kita memahami ya, kita mempersingkat waktu ya. Jadi kita berusaha untuk lakukan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Tadi juga sempat disinggung sama Pak Endro juga terkait cadangan air bersih. Ini kan ada sekitar 900.000 liter air ya. Ini seberapa sih ya Pak stok tersebut ini jika puncak kemarau pada Agustus hingga September nanti ya ada lonjakan permintaan gitu tinggi terkait stok air bersih sendiri? Ya. Jadi memang begini mekanismenya. Dalam satu hari, ya ini karena berbicara kemampuan teknis ya, baik teknis penganggaran, kemudian teknis dari penyedia tangki air bersihnya sendiri, ya, kapasitas yang bisa kami layani ini antara 7 sampai 10 tangki per hari. Tiap hari ya, karena juga jangkauan wilayah Kota Semarang ini kan juga relatif tidak dekat-dekat ya, ada wilayah atas, wilayah bawah, begitu. Dan ini kan juga terkait dengan penanganan kekeringan tentu tidak bisa ya BPBD itu Kota Semarang berdiri sendiri. Sejauh mana ini koordinasi dengan kemudian PDAM atau kelurahan ya kecamatan hingga perusahaan yang melalui program CSR barangkali ya dalam memastikan kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi, Pak Endro? Ya, jadi begini, yang pertama memang ya salah satu mitra utama dari BPBD itu adalah PDAM. PDAM itu ya sebagai penyedianya, walaupun kami yang memiliki anggaran karena kami harus membeli dari PDAM, ini mekanisme yang pertama. Kemudian yang kedua, PDAM ini juga punya program ya pelayanan air bersih secara gratis terutama untuk pelanggan-pelanggan dia yang mungkin pasokan airnya kurang, ada kendala teknis, pamati dan lain sebagainya. Dan untuk CSR yang sampai dengan posisi Juli 2026 ini mereka ini sangat bagus ya karena kami terbuka manakala cadangan yang dimiliki BPBD ya 900.000 liter ini sudah mulai menipis, kami buka koordinasi ya terutama dengan CSR yang sudah menyiapkan kapanpun diminta mereka akan bisa membantu mendistribusikan juga secara gratis kepada warga masyarakat yang mengalami kekeringan. Baik, Pak Endro mungkin sebagai penutup ya untuk kali ini musim kemarau ini kan diprediksi masih berlangsung ya hingga beberapa waktu ke depan. Mungkin ada pesan dan himbauan kepada masyarakat Kota Semarang ya agar tetap berjaga-jaga terkait resiko kemudian musim kemarau yang melanda ini, Pak Endro. Ya, terima kasih. Jadi ini sekaligus himbauan dan harapan pemerintah Kota Semarang kepada warga masyarakat Kota Semarang. Karena memang ya diprediksi sampai dengan akhir bulan September 2026 ini puncak-puncaknya musim kemarau ya, yang artinya memang hujan ini sangat-sangat dimungkinkan tidak turun ya. Ini yang pertama, kami memang mengimbau bijak menggunakan air ya, terutama untuk air bersih ya yang ada di rumah-rumah tangga. Yang kedua, ini potensi bahaya bencana bukan hanya kekeringan, tetapi adalah kebakaran yang selalu mengintai. Jadi waspada, dilarang membakar sampah sembarangan, apalagi untuk yang
area kahutla ya, yang lokasi-lokasi lahan yang banyak daun kering, ini jangan membakar sampah sembarangan, termasuk membuang puntung rokok sembarangan. Jadi 2 hal utama ini yang selalu kami himbau kepada masyarakat. Baik, Pak Endro, terima kasih Pak Endro sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama Radio LCL Semarang. Sehat selalu Pak Endro. Sama-sama Mas, sama-sama, terima kasih, selamat siang. Demikian perbincangan kami bersama Kepala BPBD Kota Semarang, Endro Martanto. El Sinta Semarang News and Talk.